Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bayangan Malam. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Sebelum memulai cerita, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita dari kami. Sudah seminggu ini tangisan Nada dan Nida nyaring menembus dinding rumah kami yang tipis, memantul keluar jendela, dan menari-neri di udara pagi sebelum akhirnya sampai ke telinga tetangga. Bu Mira, tetangga dari rumah sebelah, sudah beberapa kali menengok dengan wajah iba. Tapi aku terlalu sibuk bahkan untuk sekadar membalas tatapan itu. Kedua tanganku selalu penuh menggendong, mengusap, menyuapi, menenangkan. Nida biasanya menangis lebih dulu, lalu disusul Nada. Suara mereka seperti duet kacau yang tak mengenal jeda. Aku sudah hafal pola itu. Jika satu menangis, yang lain pasti menyusul. Tidak peduli apakah aku sedang makan, buang air, atau baru saja memejamkan mata 5 menit sebelumnya. Dengan napas memburu dan rambut yang kukuncir asal, aku mengangkat Nida dari kasur bayi. Tubuhnya terasa ringan, tapi kepalanya panas. Mungkin mulai pilek, pikirku. Sementara Nada masih tergeletak di kasur sebelah, menjerit-jerit dan menghentak-hentakan kakinya mungil ke udara. "Sebentar nak, sabar ya. Mama angkat kakakmu dulu," gumamku setengah memohon. Tapi bayi tak pernah paham logika. Nada justru menambah volume tangisnya, membuat suasana rumah semakin riuh dan pengap. Di sela kebisingan, ku dengar suara pintu kamar terbuka. Danu, anak sulungku yang baru duduk di kelas 1 SD, muncul dengan mata sembab dan seragam yang belum rapi. "Ma, aku telat lagi nanti," ucapnya lirih, setengah merengek, setengah pasrah. Aku menoleh sekilas dan mengangguk cepat. "Ambil roti di meja ya, Nat. Nanti Mama antar, atau minta tolong Pak RT lagi ya." Danu tidak menjawab. Ia berjalan lesu ke meja makan dan mulai mengunyah rotinya perlahan. Sesekali melirik ke arahku yang tampak sibuk seperti biasa. Rumah kami tidak besar, tapi selalu terasa sesak. Bukan karena sempitnya ruang, tapi karena tak pernah ada waktu untuk tenang. Kami tinggal di pinggiran kota yang cukup sepi, jauh dari hiruk-pikuk. Keputusan pindah ke sini adalah kesepakatan bersama. Kami ingin rumah sendiri, udara bersih, dan lingkungan tenang untuk membesarkan anak-anak. Tapi kami tak pernah menyangka betapa sunyinya bisa begitu menusuk. Orang tuaku tinggal di kota lain. Begitu juga mertua. Keluarga besar hanya hadir lewat suara dalam panggilan video yang kadang terputus-putus. Tak ada yang bisa datang membantu saat Nada dan Nida sakit bersamaan. Tak ada yang bisa menggantikanku walau hanya sejam saja agar aku bisa tidur siang. Ekonomi keluarga kami cukup, bahkan lebih. Raihan, suamiku, bekerja di perusahaan eksperimen dengan gaji memadai. Rumah ini kami beli tunai. Mobil pun ada, tak ada cicilan yang memberatkan. Tapi kenyataan bahwa uang tak bisa membeli waktu istirahat dan tenaga menghantamku tiap hari. Aku pernah berpikir menyewa pembantu atau babysitter. Tapi entah kenapa perasaan bersalah selalu muncul. Aku merasa harus bisa mengurus semuanya sendiri. Bukankah itu tugas seorang ibu? Tapi kini aku mulai ragu. Tangisan itu belum juga berhenti. Nida menggeliat di pelukanku, sementara Nada mulai cegukan karena terlalu lama menangis. Aku segera meletakkan Nida di kasur dan mengangkat Nada. Bayi itu menggenggam bajuku erat-erat, seolah tak mau dilepaskan. Aku bisa merasakan bajuku mulai basah entah karena muntah, ompol, atau keringat. Aku mengayun Nada pelan, mencoba menenangkannya sambil menahan rasa pegal yang menjalar dari bahu ke punggung. "Anak Mama sayang, sabar ya sayang, Mama ada di sini." Kata-kata itu meluncur begitu saja, seperti mantra yang tak lagi punya efek. Tapi tetap kuucapkan, bukan hanya untuk Nada, tapi juga untuk diriku sendiri. Sebab jika aku menangis, siapa yang akan mengurus semuanya? Jam di dinding menunjukkan jam 8:20. Sudah lewat jam sekolah, sudah lewat jadwal menyuapi bayi, sudah waktunya menyapu lantai, mencuci piring, menjemur cucian 2 hari lalu. Tapi aku masih terjebak dalam drama 2 bayi yang tak mau ditinggal sedetik pun. Perutku perih karena belum sempat sarapan. Punggungku panas karena sinar matahari yang menembus jendela. Tapi aku tetap berdiri menggadu Nada, sambil melirik Nida yang kini mulai tenang. Sesekali ku dengar bunyi notifikasi dari ponsel yang tergeletak di atas meja makan. Mungkin dari Raihan, atau mungkin hanya pesan promo dari aplikasi belanja. Aku tidak tahu dan tidak peduli. Yang aku tahu, hari ini baru dimulai dan aku sudah sangat lelah. Malam sebelumnya, Raihan sempat berkata, "Kalau kamu capek, bilang ya, aku bantu." Aku hanya tersenyum kecil. Aku tidak ingin menyalahkannya. Raihan sudah bekerja keras.
Tapi kalimat itu terasa kosong. Sebab ketika malam datang dan Raihan pulang, bayi-bayi itu belum tentu tidur. Dan ia pun masih harus menghadapi tumpukan pekerjaan dari kantor. Pernah sekali aku minta Raihan menyuapi Nida. Tapi gerakannya kaku dan Nida menangis keras. Akhirnya aku yang turun tangan lagi. Sejak itu, aku lebih memilih menyelesaikan semuanya sendiri. Aku bisa kok, ujarku. Lebih untuk meyakinkan diri sendiri. Tapi pagi ini, entah kenapa, aku merasa tidak bisa. Ada yang retak di dalam diriku. Bukan kebencian, bukan kemarahan. Hanya sebuah kelelahan yang terlalu dalam, terlalu diam, terlalu lama dipendam. Ketika akhirnya semua anak tertidur dan rumah sejenak menjadi sunyi, aku terduduk di lantai. Tanganku menggantung lemas, napasku berat. Aku tidak menangis tapi di mataku, air itu sudah menggumpal. Mungkin aku butuh bantuan, bisikku pelan. Kali ini bukan untuk anak-anakku, tapi untuk diriku sendiri. Langit senja menyemburat jingga pucat saat mobil hitam milik Raihan berhenti di depan rumah. Lelah hari itu menggantung di bahunya seperti biasa. Macet, rapat yang tak kunjung selesai, dan klien yang minta laporan ulang membuat otot lehernya kaku. Tapi langkahnya tak melambat saat membuka pagar dan berjalan menuju pintu rumah. Suara tangis. Bayi langsung menyambutnya. Bukan hal baru, sudah menjadi bagian dari kehidupan kami beberapa bulan terakhir. Tapi tetap saja, suaranya memecah ketenangan, seperti sirina ambulans di tengah malam sunyi. Raihan membuka pintu, dan langsung disambut pemandangan yang membuat hatinya sesak. Ruang tamu berantakan, mainan berserakan, botol susu di lantai, tumpukan, cucian di sofa belum sempat dilipat. Danu tertidur di lantai dengan buku PR terbuka di sampingnya. Aku terduduk di depan boks bayi. Rambut menjuntai ke depan wajah, tubuh membungkuk seperti kehilangan tenaga. Nada menangis di pelukanku, dan Nida merengek di kasur kecil. Raihan mendekat. "Kamu udah pulang?" tanyaku pelan, nyaris berbisik. Ia mengangguk dan mencium keningku. "Mereka belum tidur dari tadi." Aku menggeleng lemah, baru saja bangun. Tadi sempat tidur 2 jam, habis itu mulai lagi. Aku mencoba tertawa kecil, tapi suaraku serak dan lelah. Raihan tidak ikut tertawa. Ia tahu. Aku sudah sampai batas. Mata sembab, hidung merah, kantung mata makin dalam. Aku adalah versi berbeda dari perempuan yang dulu ia nikahi. Tapi cinta Raihan tak berubah. Hanya saja ia tahu, cinta saja tak cukup menyembuhkan lelah seperti ini. "Kamu belum makan?" tanyanya pelan. "Belum sempat. Tadi cuma makan biskuit anak-anak. Danu juga belum makan. Tadi nungguin aku. Tapi aku nggak sempat masak." Raihan mengangguk dan menuju dapur. Ia membuka kulkas, mengeluarkan 2 kotak nasi bungkus yang dibeli sebelum pulang. "Instingnya benar hari ini berat. Ini makan dulu ya," katanya saat kembali ke ruang tamu. Aku jagain mereka sebentar. Tanganku masih memeluk Nada. Tubuhku terlalu lelah untuk bergerak. Tapi Raihan sudah duduk di sebelahku. Mengambil Nada dengan hati-hati. Nada diam di pelukannya. Tak menangis. "Makan dulu, nanti kalau dia nangis, baru kasih lagi." Dengon langka. Lambat, aku menuju meja makan. Duduk dan membuka bungkus nasi. Aroma ayam kecap menyeruak. Aku baru sadar betapa laparnya diriku. Sendok pertama terasa seperti penyelamat. Aku makan perlahan, sambil menatap punggung suamiku yang kini menggendong Nada sambil berjalan pelan. Setelah beberapa menit, aku mengembuskan napas panjang dan berkata, setengah bicara pada diri sendiri, "Aku capek banget, Han. Rasanya kayak nggak punya waktu buat jadi manusia." Raihan berhenti melangkah. Ia menoleh. Dan kamu nggak harus jalanin semua ini sendiri." Aku hanya diam, menunduk menatap sisa nasi di piring. "Aku ngobrol sama Reza tadi. Dia bilang ada agen art yang bagus. Temannya pakai. Katanya aman, bersih. Sudah diseleksi ketat." "Art?" tanyaku. Raihan mengangguk. "Iya, aku tahu kamu keberatan selama ini. Tapi lihat dirimu sekarang. Kamu lelah banget. Dan itu bukan salahmu. Anak kita 3, 2 bayi kembar. Jauh dari siapapun. Aku tahu kamu ibu hebat. Tapi kamu juga manusia." Kalimat terakhir itu menohok, tapi juga menenangkan. "Kamu yakin, Han? Maksudku, soal keamanan, kenyamanan, aku bisa minta Reza cek ulang. Kita pilih yang banner-banner, ada rekam jejaknya. Kita pilih bareng." Aku mengangguk perlahan, menahan sesuatu di dada yang ingin meledak. Bukan tangis, tapi lega. "Kalau memang kamu rasa itu pilihan terbaik, ya kita coba." Raihan tersenyum, menggenggam tanganku. "Makasih ya, udah sabar sejauh ini. Tapi sekarang waktunya kamu juga istirahat." Malam itu, setelah anak-anak akhirnya tidur, kami menelepon agen art. Suara perempuan ramah dari seberang menjelaskan prosedur dengan detail.
Raihan mencatat semuanya. Aku ikut bertanya meski masih pelan. Dan raguku belum sepenuhnya hilang. Kalau tidak ada halangan, kami bisa kirim calon art minggu depan, Bu. Ujar suara dari seberang. Baik, terima kasih ya. Kami tunggu kabarnya. Balasku sebelum menutup telepon. Setelah itu rumah kembali sunyi. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, aku bersandar di dada suamiku sambil memejamkan mata. Aku tahu bantuan itu belum datang, tapi hanya dengan kepastian bahwa aku tidak lagi sendiri, malam itu terasa sedikit lebih ringan. Sore itu langit sedikit mendung. Awan menggantung, menebarkan cahaya kelabu yang lembut ke seluruh halaman rumah. Aku baru saja selesai menyuapi Nida dan Nada yang hari ini tampaknya agak lebih tenang dari biasanya. Danu sedang mengerjakan PR di ruang tengah, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, rumah terasa agak lengang. Tak lama, suara bel rumah berbunyi. Ting-tong. Aku refleks menoleh cepat ke arah pintu, lalu ke jam dinding. Piuku, sore. Aku langsung teringat. Hari ini asisten rumah tangga dari agen akan datang. Aku buru-buru merapikan rambutku yang dicepol seadanya, menghapus sisa bubur di lenganku dengan tisu basah, lalu berjalan ke pintu. Saat pintuku buka, aku tertegun. Sejenak di depan berdiri seorang perempuan dengan pakaian ketat warna krem dan riasan cukup tebal. Ia tersenyum manis. Rambutnya disanggul rapi, alisnya terukir sempurna, bibirnya merah menyala, kulitnya putih mulus, dan matanya yang sedikit sipit menatapku tajam namun ramah. Ibu Anita. Ya, sapanya dengan suara lembut tapi agak serak. Perkenalkan, saya Julaiha dari agen art yang Bapak Raihan pesan. Aku mengangguk pelan. Oh, iya. Silakan masuk, Bu. Wanita itu tertawa pelan. Senyumnya makin lebar. Mbak aja, Bu. Saya masih muda kok. Baru 30 tahun. Aku mengangguk sopan. Meski dalam hati sempat heran, wajah Julaiha memang menarik. Tapi tidak terlihat muda seperti perempuan usia 30-an pada umumnya. Ada sesuatu yang berbeda. Seperti kecantikan yang bukan dari dalam, tapi ditempel dari luar. Cantik yang terlalu rapi, terlalu dibuat-buat. Namun aku menyingkirkan pikiran itu. Aku menepi, mempersilakannya masuk. Raihan muncul dari ruang tengah dan menyambutnya dengan ramah. Ini pasti Mbak Julaiha, katanya sambil mengulurkan tangan. Julaiha menyambut jabatan itu dengan tatapan mata berbinar. Tatapannya sekejap menyapu tubuh Raihan dari ujung kepala hingga kaki cepat. Terlalu cepat untuk disadari orang biasa. Hanya sekelebat, lalu senyum manisnya kembali terpampang. Terima kasih sudah bersedia menerima saya, Pak. Insya Allah saya bisa bantu banyak di rumah ini. Raihan tertawa kecil. Iya, kami memang sangat butuh bantuan sekarang. Anak kami 3, 2 bayi kembar. Jadi ya, repot sekali. Oh, saya suka anak-anak kok, ucap Julaiha sambil melirik ke arah box bayi yang terletak di pojok ruang. Apalagi yang kembar. Lucu-lucu pasti. Aku memperhatikannya dari sudut mata. Julaiha berjalan dengan penuh percaya diri. Langkahnya ringan namun tegas. Ia mengenakan sepatu flat berkilau tak seperti kebanyakan art yang biasanya datang dengan sandal jepit atau sepatu kets usang. Kuku jarinya panjang dan dipoles rapi. Ada kilau glitter samar di ujung-ujungnya 30 tahun, pikirku. Tapi entah kenapa, aura wanita itu tak menunjukkan kemudaan. Bukan karena ia tampak tua, tapi seperti terlalu matang. Ada kedewasaan yang tidak biasa. Cara bicara, cara menatap, bahkan caranya menanggapi Raihan semuanya terlalu lihai. Kalau boleh tahu, tanya Raihan ramah sambil duduk. Sebelumnya Mbak Julaiha sudah pernah kerja di mana saja? Oh, pernah di beberapa tempat, Pak. Jawabnya ringan. Tapi paling lama saya di rumah seorang dokter di daerah Cilandak. 4 tahun saya kerja di sana. Beliau dan istrinya baik sekali, tapi sekarang mereka pindah ke luar negeri. Jadi, saya kembali ke agen. Aku mengangguk. Riwayatnya cukup meyakinkan. Dan soal cara bicara memang tidak ada yang aneh. Teratur, sopan, jelas. Tapi tetap saja ada getaran aneh di dadaku. Intuisi perempuan yang sejak awal memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang tak biasa. Namun kelelahan dan keinginan untuk punya sedikit waktu bernapas menenggelamkan rasa curiga itu. Kalau begitu, kataku, besok Mbak Julaiha bisa mulai ya. Kami butuh bantu-bantu bersih rumah, nyuci, jagain bayi kalau saya lagi mandiin yang satu atau jemput Danu dari sekolah. Tentu nanti kita atur sesuai kesepakatan. Oh, saya siap kapan saja, Bu. Bahkan kalau perlu mulai sore ini saya juga bisa, katanya sambil tersenyum lebar. Raihan tertawa kecil. Wah, semangat sekali. Tapi nggak usah buru-buru, besok aja mulai. Hari ini santai dulu.
Kita kenalan, makan bareng kalau mau. Aku mengangguk setuju lalu berdiri. Saya buat teh dulu, ya. Saat aku ke dapur, Raihan dan Julaiha masih duduk di ruang tengah. Dari balik pintu, aku sempat melihat cara Julaiha memperhatikan setiap sudut rumah dengan cepat. Ada sesuatu yang bergerak di balik tatapannya. Ia menghafal posisi, menandai arah dapur, kamar, dan jendela belakang. Gerakannya terlatih. Matanya tajam, dan di bawah kulitnya yang tampak halus, menyala samar susuk yang tertanam di beberapa titik tubuh. Dia sudah siap. Perintah dari atasannya sudah jelas. Tinggal selama 1 tahun di rumah ini. Jalankan misi, rebut hati sang suami. Dapatkan apa yang layak ia dapatkan. Dan semuanya akan dimulai hari ini, saat aku kembali membawa nampan berisi 3 gelas teh. Julaiha berdiri cepat. Biar saya bantu, Bu, katanya lembut. Oh, nggak apa-apa, saya bawa sendiri kok. Tapi kan saya sudah mulai dari sekarang, jawabnya sambil tersenyum manis. Aku menyerahkan nampan itu, dan kami duduk bersama. Sore itu, teh hangat, senyum manis dan perkenalan singkat menjadi awal dari sebuah kisah yang jauh dari biasa. Aku tak tahu bahwa di balik riasan rapi dan tubuh semampai itu tersembunyi sesuatu yang lebih tua, lebih gelap, dan lebih berbahaya dari sekadar pembantu biasa. Sudah sebulan Julaiha tinggal di rumah kami. Dalam hitungan hari, ia bisa membaca ritme keluarga kecil kami, jam tidur anak-anak, jadwal mandi mereka, makanan kesukaan Danu, bahkan jam-jam ketika aku tampak paling lelah dan rapuh. Semua dicatatnya dalam diam, disimpan rapi dalam kepalanya yang, meski dibalut wajah muda palsu, menyimpan pengalaman puluhan tahun hidup dalam dunia gaib yang penuh tipu muslihat. Sementara aku perlahan merasa sedikit lega karena pekerjaan rumah jadi lebih ringan. Julaiha mulai memainkan lakon sebenarnya. Ia tak buru-buru, tidak langsung menggoda, tidak langsung menyerang. Seperti ular yang sabar menunggu mangsa kehilangan waspada. Raihan awalnya biasa saja. Ia memang ramah pada semua orang. Dan kepada Julaiha pun, ia tak pernah berlaku tak pantas. Tapi tak bisa kupungkiri, sejak Julaiha mulai bekerja di rumah ini, ada yang berubah. Bukan hanya suasana rumah yang lebih rapi, tapi juga ada keanehan kecil yang sulit dijelaskan. Julaiha tahu kapan harus muncul dan kapan harus menghilang. Kadang, saat Raihan pulang kerja dan sedang duduk melepas sepatu, tiba-tiba segelas teh hangat sudah tersedia di meja, atau ketika bajunya yang tergantung sembarangan di sandaran kursi, keesokan harinya sudah terlipat rapi di lemari. Hal kecil, namun cukup untuk membuat kehadirannya terasa lebih pribadi. Lalu, pandangan itu, mata Julaiha seringkali terlalu lama menatap Raihan, tapi bukan tatapan terang-terangan. Lebih sering dari balik tirai, dari balik pintu, atau saat pura-pura menyapu. Tatapan penuh niat, berlapis pesona gaib dari susuk asmara yang ditanamkan di tubuhnya. Tatapan yang membawa aroma lupa dan nafsu bagi siapapun yang tersambut. Raihan mulai merasa aneh. Kadang, ketika duduk sendirian di ruang tamu, ia merasa jantungnya berdebar tanpa alasan saat melihat Julaiha berjalan melewati dapur. Entah mengapa, matanya tak bisa tidak mengikuti. Julaiha tahu, susuk yang tertanam di bawah kulitnya mulai bekerja. Sore itu, saat aku sedang menidurkan bayi-bayiku, Julaiha muncul di ruang tengah dengan pakaian rumahan, kaos tipis dan legging panjang. Ia membawa minyak kayu putih dan meletakkannya di meja. "Bapak, copek ya?" tanyanya lembut. Raihan yang sedang membaca berita di ponsel hanya menoleh sambil tersenyum tipis. Sedikit, Julaiha tertawa pelan. "Kalau pegal-pegal, saya bisa kok mijitin. Dulu waktu masih kerja di rumah dokter, saya sering mijit Bu Dokter juga." Raihan diam sejenak. Ia ragu, tapi tak juga menolak. Julaiha duduk pelan di belakangnya. Tangan kurus tapi kuat itu mulai memijat pundaknya perlahan. Aroma minyak kayu putih menyatu dengan wangi tubuh Julaiha yang entah mengapa seperti bunga melati yang mekar tengah malam. Raihan mencoba fokus, tapi pikirannya mulai kabur. Ada desir hangat menjalar dari kulit kepikirannya. "Badan Bapak kaku sekali," bisik Julaiha. "Kerjaan lagi padat," jawab Raihan pelan. "Malam itu aku tak tahu apa-apa. Aku tidur lebih cepat karena kelelahan. Kedua anak kembarku rewel sepanjang sore. Tubuhku pegal dan mataku berat. Aku bahkan tak sempat menyadari bahwa Raihan tak ada di sampingku. Saat malam sudah larut, dan malam Jumat pun datang seperti malam-malam lainnya. Tapi ada yang berbeda. Rumah hening, hanya terdengar detak jam dinding dan dengkuran pelan dari bayi-bayi di kamar sebelah. Aku tertidur pulas. Danu pun sudah lelap di kamarnya sendiri. Sementara itu Raihan berdiri di depan pintu kamar pembantu, yang selama ini tertutup. Tangan kanannya ragu mengetuk, tapi seperti ada kekuatan tak terlihat yang mendorongnya. Pintu itu terbuka,
Dan Julaiha berdiri di sana, sudah siap, sudah menunggu. Tak ada kata-kata, tak ada dialog, hanya tatapan penuh sihir dan langkah kaki yang pelan memasuki kamar remang itu. Di dalam, bau dupa samar memenuhi udara. Lampu tidur menyala redup, cukup untuk memperlihatkan bayangan tubuh yang tak sepenuhnya milik seorang wanita muda tapi juga tak menyerupai nenek-nenek tua. Wajah itu masih tampak cantik, tubuh itu masih tampak menarik. Tapi di sadet-sadet kegelapan, kalau diperhatikan baik-baik, kadang bentuk tubuh Julaiha bergetar pelan, seperti kabur sesaat, lalu kembali nyata. Raihan tidak melihat itu. Matanya sudah terlalu kabur oleh pengaruh susuk. Otaknya seperti tidak punya kuasa atas tubuhnya. Yang ia tahu, malam itu hangat, malam itu lembut, dan malam itu keliru aku. Masih terlelap di kamar saat suamiku meninggalkan kehangatan rumah kami untuk sesuatu yang belakangan ku tahu hanya akan membawa kehancuran. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak aku tinggal di rumah itu, Julaiha tersenyum puas. Satu langkah besar telah ia menangkan. Susuk sukma yang ia pasang bekerja jauh lebih cepat dari yang ia duga. Dan sejak malam Jumat itu, perang diam-diam telah dimulai. Ada yang berubah dalam cara Raihan memandang Julaiha. Ia kini sering memanggilnya dengan nada lembut, memperhatikannya dari sudut mata, bahkan tak segan memujinya meski dengan cara yang terselubung di depanku. Aku mulai menyadari bahwa suamiku bukan lagi seperti dulu. Ia menjadi lebih murung, mudah tersinggung dan acap kali terlihat memikirkan sesuatu yang tak bisa ia bagi. Tatapannya kosong saat berbicara denganku. Tubuhnya kerap menjauh setiap kali. Aku ingin sekadar menyentuh lengannya atau menggenggam tangannya. Aku bukan perempuan bodoh. Aku tahu ada yang salah, tapi aku tak tahu harus mulai dari mana. Sementara itu Julaiha mulai bangkit. Ia bukan lagi sekadar asisten rumah tangga. Ia mulai bertingkah layaknya perempuan yang punya kuasa. Susuk asmara yang tertanam di tubuhnya, membungkusnya dalam aura tak terlihat, tapi terasa menusuk siapa saja yang dekat. Setelah berhasil mengikat Raihan secara batin, ia tahu saatnya menuntut lebih. Pagi itu, aku sedang menyuapi Nida dan Nada. Julaiha duduk santai di ruang makan, menunggu Raihan yang baru selesai mandi. "Pak, bisa bicara sebentar?" tanyanya dengan suara manja dan lirih. Raihan mengangguk pelan, mengikutinya ke dapur yang sepi. Julaiha menoleh ke kiri dan kanan, lalu bicara tanpa basa-basi. "Saya butuh uang, Pak." "Berapa?" tanya Raihan, nyaris tanpa berpikir. 5 juta dulu. Mau ganti handphone yang lama, sudah lemot. Sama buat beli skincare juga, katanya dengan percaya diri. Raihan hanya mengangguk, tak banyak tanya. Uang itu langsung ia transfer siang harinya. Malam itu, dari kamarku, aku mendengar Julaiha tertawa kecil, sambil memoles wajahnya dengan krim mahal. Aku tidak tahu 1 rupiah pun kemana larinya gaji suamiku bulan ini. Ternyata itu baru permulaan. Minggu berikutnya, Julaiha kembali bicara. "Pak, saya lihat di etalase toko ada cincin emas cantik banget. Kecil, sederhana, tapi elegan. Saya kepikiran terus dari kemarin. Bapak mau beliin nggak?" "Kalau sayang." Malam itu juga, Raihan pergi dengan alasan lembur. Pulangnya, ia membawa kotak kecil bludru merah, yang diam-diam ia selipkan ke laci kamar Julaiha. Dari situ, Julaiha makin yakin susuknya bekerja. Ia merasa mampu mengendalikan hari-hari Nia. Hidup seperti seorang nyonya. Ia tak lagi bangun paling pagi seperti dulu. Seringkali, saat aku sudah sibuk di dapur, Julaiha baru muncul dengan daster pendek dan rambut digulung seenaknya. Aku mulai merasa ada yang tidak wajar. Tapi yang membuatku bungkam adalah perubahan sikap Raihan. Dulu, suamiku selalu membela dan memperhatikanku. Sekarang, setiap kali aku mengeluhkan Julaiha, Raihan malah membelanya. "Dia sudah bantu kamu ngurus rumah, jangan cerewet," katanya dingin, atau yang lebih menyakitkan, "Kamu tuh jangan terlalu sensitif. Mungkin kamu capek, jadi overthinking." Aku hanya bisa diam. Dalam hatiku, ada luka yang perlahan dalam, tapi aku tak tahu kemana harus meluapkannya. Sementara itu, Julaiha merasa seperti ratu. Dengan uang dan perhiasan yang mulai ia kumpulkan, ia punya satu tujuan. Raihan hanya untuk dirinya. Sekadar jadi selingkuhan. Ia ingin status. Ia ingin menghapus aku dari gambar besar yang ia rancang. Tapi ada sesuatu yang tak bisa ia lawan. Nafsunya sendiri. Semakin diberi, semakin ia ingin. Semakin dipuja, semakin ia haus kuasa. Sore itu, aku sedang di kamar menidurkan anak-anak. Julaiha mendekati Raihan yang sedang duduk di teras. "Pak," katanya lembut, "saya pengen punya gelang emas putih, biar matching sama cincin kemarin." Raihan menoleh. Kali ini wajahnya agak ragu.
Kita baru belanja minggu lalu, Jul. Jelek cemberut. Ia mendekat, menyentuh lengan Raihan. Kalau bapak udah nggak sayang, ya nggak usah juga. Raihan langsung panik. Bukan gitu. Aku cuma, ya minggu ini agak mepet aja. Tapi nanti aku usahain ya. Julaiha tersenyum kembali. Wajahnya berseri. Sebelum masuk ke rumah, ia sempat membisik. Aku tunggu. Malam itu, aku duduk di kamar. Bayi-bayi sudah tertidur. Danu juga sudah lelap. Tapi hatiku resah. Aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Suamiku tak lagi menyentuhku. Tak pernah memelukku. Bahkan tak menatapku lama-lama seperti dulu, Julaiha. Entah kenapa semakin cantik setiap hari. Wajahnya cerah, kulitnya bersinar, langkahnya percaya diri, dan senyumnya memabukkan. Tapi aku tak tahu bagaimana menjelaskan semua itu. Aku hanya merasa ada yang salah, sesuatu yang bukan dari dunia ini. Sementara itu, dari balik pintu kamarnya, Julaiha menatap pantulan wajahnya di cermin. Raihan, kamu milik aku, dan sebentar lagi, aku yang akan duduk di kursi utama di rumah ini. Malam itu, Julaiha berdiri di ambang pintu kamar suamiku, dengan balutan daster satin merah darah. Wajahnya yang diselimuti aura susuk memantulkan cahaya lampu malam, membuat kulitnya tampak mulus dan berkilau. Ia menatap Raihan yang sedang duduk di ranjang, gelisah seperti seseorang yang tahu badai akan datang, tapi tetap menunggu di tengah hujan. Panggilnya lembut namun penuh tuntutan. Saya sudah cukup sabar. Raihan menoleh pelan. Panik terpecah antara rasa bersalah dan godaan yang sudah terlalu dalam. Sabarlah sedikit lagi, Jul. Gumamnya lemah. Sudah berapa bulan saya sabar? Julaiha melangkah masuk. Bapak tidur sama saya, kasih saya uang, beliin perhiasan, tapi saya tetap cuma pembantu di mata orang-orang. Tetap jadi perempuan bayangan. Raihan tak menjawab. Ia memejamkan mata sejenak. Dalam hatinya, ia tahu kemana arah percakapan ini. Aku mau status, Pak. Lanjut Julaiha, kini lebih tegas. Saya mau dinikahi. Kalau nggak bisa, ceraikan saja Bu Anita. Kita mulai dari awal. Saya bisa kasih bapak anak, bisa ngurus rumah semua yang Anita nggak bisa lagi kasih. Raihan menghela napas panjang. Wajahku terbayang di benaknya lelah. Rambut berantakan, pakaian rumah lusuh, mata yang jarang tidur tapi tetap sabar dan lembut. Aku ibu dari anak-anaknya. Wanita yang dulu ia puja sepenuh hati. Tapi kini semua terasa jauh. Dia istri yang baik, Jul. Kalau baik, kenapa bapak tidur sama saya? Ucap Julaiha dengan senyum simpul. Kata-katanya menampar Raihan keras-keras. Ia melangkah mendekat, duduk di samping Raihan, menyentuh dadanya perlahan. Saya nggak minta banyak, cuma kejelasan. Saya nggak mau selamanya jadi perempuan simpanan. Kalau bapak sayang saya, ya wujudkan dong. Dan itulah titik lemahnya. Raihan lelah berpura-pura, lelah menjalani dua kehidupan. Dengan suara lirih, seperti bisikan dosa, ia mengangguk. Aku akan ceraikan Anita. Malamnya, aku duduk di ruang tamu, memandikan bayi-bayi di ember kecil. Di depan TV, Nada menangis keras. Nida sibuk mencipratkan air kemana-mana. Danu menggambar di buku Piarnia sambil mengomel soal krayon yang hilang. Aku lelah, tapi mataku penuh kasih. Aku mencium kepala anak-anakku, mengusap kulit mereka yang basah, menyeka tubuh mungil itu dengan handuk bersih. Raihan baru pulang dari kantor, membawa aura tegang. Ia menatapku beberapa saat, seperti ingin menghafal wajahku untuk terakhir kalinya. Lalu, dengan langkah berat, ia duduk di seberangku. Kita bicara, sayang? Aku mengangguk pelan. Hatiku ketar-ketir. Aku merasa akan ada sesuatu yang pecah malam itu. Aku sudah berpikir cukup lama, katanya. Aku rasa kita nggak bisa lanjut seperti ini. Tanganku terhenti di udara. Maksudnya? Tanyaku pelan. Aku mau pisah, mau cerai, seakan dunia berhenti. Suara tangis bayi, nyanyian TV, bahkan waktu membeku. Aku menatapnya tak percaya. Kamu bilang cerai? Raihan menunduk. Kenapa? Suaraku mulai bergetar. Aku salah apahan? Aku nggak pernah selingkuh. Aku urus anak-anak. Aku nggak minta uang lebih. Aku nggak pernah marah walau kamu pulang. Malam, aku berhenti. Air mata menggenang, tapi belum tumpah. Apa ada perempuan lain? Ia tak menjawab, tapi diamnya sudah menjelaskan segalanya. Aku menggeleng. Ya Allah, Raihan, aku ini istri kamu. Aku tahu, dan aku minta maaf. Kamu tahu kamu suami, tapi kamu tinggalin aku karena siapa? Karena perempuan itu. Raihan tak sanggup menatap mataku. Di hadapanku, semua yang ia lakukan terasa kotor. Ia tahu telah menyakiti orang yang tak pantas disakiti. Aku berdiri, tubuhku bergetar. Tapi suaraku tenang. Baik, kalau kamu mau cerai, silakan. Tapi satu hal, Han,
Kamu nggak akan pernah bisa bilang aku yang salah. Malam itu, aku tidur bersama anak-anakku. Tapi aku tidak benar-benar tidur. Mataku menatap langit-langit kamar kosong. Air mata sudah habis. Yang tersisa hanya kehampaan. Di sisi lain rumah, Julaiha tersenyum. Ia melihat dari jendela, mendengar pertengkaran singkat itu, dan tahu rencananya berhasil. Satu langkah lagi menuju kemenangan. Namun aku lupa satu hal penting. Perempuan yang terluka bisa menjadi sangat berbahaya. Aku berdiri di depan pintu sebuah rumah kecil yang terletak jauh di ujung gang sempit. Pemandangan di sekitar tak asing. Bagiku, hanya beberapa rumah yang tampak tak terurus. Jalanan sempit dengan tumpukan sampah dan kabut tipis yang menutupi udara sore. Tapi bagiku, ini adalah langkah pertama menuju harapan. Setelah berbulan-bulan menghadapi kehancuran rumah tanggaku, saat ini aku merasa tak ada lagi yang bisa kuandalkan. Selain jalan yang tak biasa ini, aku menatap pintu kayu yang tertutup rapat, lalu menarik napas panjang. Dengan hati berdebar, aku mengetuk pintu. Beberapa detik berlalu sebelum pintu terbuka perlahan. Di baliknya, muncul seorang wanita tua dengan rambut putih yang diikat rapat, mengenakan kain sarung lusuh, dan menatap tajam ke arahku. Kau yang datang dari rumah Raihan? Tanyanya dengan suara serak, seolah sudah menunggu kedatanganku. Aku mengangguk pelan, masih ragu. Iya, saya Anita, istri dari Raihan. Ia mengamatiku dengan seksama, seolah bisa melihat lebih dari sekadar. Tubuh dan wajahku seolah bisa membaca kegelisahan yang telah kusimpan selama berbulan-bulan. Akhirnya, ia mengangkat alis dan mempersilahkanku masuk. Aku melangkah ke dalam rumah yang gelap. Aroma rempah-rempah dan dupa langsung menyergap. Rasanya seperti aku masuk ke dunia yang asing. Di sudut-sudut ruangan terdapat berbagai macam benda. Botol kaca berisi cairan warna-warni, tumpukan kain terikat, dan ukiran kayu tuanan misterius. Semuanya membuatku merasa bahwa di tempat ini, waktu berjalan dengan cara yang berbeda. Aku duduk di depan meja kecil yang dipenuhi barang-barang ritual. Wanita tua itu menatapku tanpa berkata apa-apa. Ku tahu dia bisa merasakan ketegangan dalam diriku, seolah mengetahui apa yang ingin kusampaikan, tapi memilih menunggu. Bu, saya datang karena masalah besar. Suaraku bergetar. Suami saya, Daet, sudah berubah. Ada seorang perempuan yang merusak rumah tangga kami. Saya ingin mengalahkannya, Bu. Saya ingin melawan dia. Wanita itu mengangguk, tak terlihat terkejut Julaiha. Pembantu yang datang beberapa bulan lalu, aku terperanjat. Dari mana ibu tahu? Ia tersenyum tipis. Saya tahu lebih banyak dari yang kau kira. Wanita itu bukan manusia biasa. Dia menggunakan susuk untuk menundukkan suamimu. Susuk itu sangat kuat. Kamu tak akan bisa melawannya dengan cara biasa. Hatiku makin berat mendengarnya. Aku memang sudah curiga Julaiha bukan perempuan biasa. Tapi tak menyangka kekuatannya sedahsyat itu. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Bu? Apa yang bisa saya lakukan untuk menghentikannya? Wanita itu menatapku lama, lalu mengangguk pelan. Ada satu cara, Neng, tapi ini tidak mudah. Kamu harus memberinya pantangan susuknya, daging sapi. Itu akan membuat susuknya terpengaruh, dan dia akan kembali menjadi dirinya yang asli. Aku terdiam, mencerna kata-katanya. Daging sapi? Ya, jawabnya sambil menggenggam sebuah amulet kecil. Dia tidak boleh makan daging sapi. Jika dia memakannya, susuknya akan kehilangan kekuatan. Dia akan berubah kembali ke bentuk aslinya. Susuk itu akan terlepas, dan kekuatan yang ditarik dari tubuhnya akan hilang. Dunia di sekelilingku seolah berputar. Ada rasa liga, tapi juga ketakutan. Wanita tua ini tahu terlalu banyak, seolah aku sedang berada dalam permainan yang lebih besar dari yang bisa aku bayangkan. Jadi, saya harus memberikan daging sapi kepada Julaiha? Tanyaku. Suaraku terdengar bimbang. Ia mengangguk. Ya, berikan makanan itu dalam jumlah cukup. Susuknya hanya bisa terpengaruh dengan cara itu. Kalau kau melakukannya dengan benar, semua akan be. Aku mengangguk, meski hatiku masih diliputi kebingungan. Benarkah semudah itu? Mengingat seberapa kuat pengaruh Julaiha, mungkinkah segalanya bisa berubah hanya dengan satu langkah? Saya akan melakukannya. Terima kasih, Bu, ucapku. Kali ini lebih tegas. Namun tatapan wanita itu berubah serius. Ingat, Neng, jangan terburu-buru. Cari waktu yang tepat. Jangan memberi daging sapi sembarangan. Kalau kau melakukan ini dengan tergesa-gesa, bisa jadi akan berbalik padamu. Julaiha akan lebih kuat, dan kamu bisa makin terperangkap. Dia bukan perempuan biasa. Hati-hati. Aku menelan ludah. Rasa gentar makin menghimpit. Tapi aku tahu, aku sudah menjadi bagian dari takdir ini. Aku harus melawan. Jika ini satu-satunya jalan untuk melindungi anak-anakku dan merebut kembali suamiku.
Aku tidak akan mundur. Setelah berbincang lebih lama mengenai ritual dan peringkatan-peringkatan lain, aku pamit. Ia memberikanku sebuah botol kecil berisi minyak beraroma aneh pelengkap ritual. Katanya, beberapa hari setelah pertemuan itu, kecemasan terus menghantuiku. Malam-malam kulewati dengan doa dan rencana. Setiap kali mendekati daging sapi yang sudah kubeli, hatiku berdegup kencang. Perasaan bersalah sesekali menghampiri. Tapi saat kutatap foto keluarga kami yang telah lama terkoyak oleh kehadiran Julaiha, hatiku menjadi mantap. Ini bukan hanya soal balas dendam ini tentang anak-anakku, tentang keluarga kami. Hari itu, aku bangun pagi-pagi di dapur kontrakanku yang kecil. Dengan sepenuh hati, aku menyiapkan nasi hangat dan daging sapi yang kumasak dengan sangat hati-hati. Setiap langkahku penuh perasaan. Ini adalah momen penentuan. Aku memasukkan makanan itu ke dalam wadah tertutup, lalu menyelipkan secarik catatan, kecil hanya untuk dibaca oleh Julaiha. Aku tak ingin ia tahu makanan itu dariku. Kuutus pengantar makanan yang biasa melayani kontrakan untuk mengantar langsung ke rumah lama kami. Di rumah itu, Julaiha sedang duduk di ruang makan sambil memeriksa ponsel. Wajah cantiknya terlihat lebih bersinar dan percaya diri. Tak ada lagi rasa bersalah dalam dirinya. Ia merasa menguasai segalanya. Saat pintu diketuk, ia membuka dengan senyum manis. Pesanan untuk Ibu Julaiha, kata si pengantar. Ia menggang, lalu mengambil wadah itu. Terima kasih. Saya memang pesan makanan hari ini. Setelah pengantar pergi, ia membuka wadah dan mendapati nasi hangat serta potongan daging sapi yang tampak lezat. Ia tersenyum puas, lalu duduk dan mulai menyantapnya tanpa rasa curiga. Ia bahkan merasa daging itu lebih enak dari biasanya. Namun, tak lama setelah ia menghabiskan makanan itu, sesuatu mulai terasa aneh. Wajahnya memanas, tubuhnya dipenuhi rasa panas yang tak tertahankan. Ia menatap cermin dan wajahnya mulai berkerut. Garis-garis halus muncul, rambutnya kusut, giginya menguning, tubuhnya kaku dan kering. Ia bangkit dari kursi dan menjerit ketika melihat wajah yang asing di cermin. Wajah yang bukan lagi milik wanita muda penggoda seperti sebelumnya. Segala yang selama ini ia andalkan perlahan hilang. Ia panik. Apa yang terjadi? Kenapa semuanya berubah begitu cepat? Di luar, matahari mulai terbenam. Tapi, di dalam rumah itu, Julaiha dilingkupi kegelapan yang merayap dari dalam tubuhnya sendiri. Tubuhnya terasa panas, sangat panas, seperti terbakar dari dalam. Ia merasakan setiap pori-porinya seolah terbuka, mengeluarkan keringat dingin yang membasahi seluruh tubuh. Wajahnya yang mulus mulai berkerut, seakan diliputi oleh ratusan garis halus yang menyebar begitu cepat. Ia ingin berteriak, tetapi bibirnya terasa kaku. Julaiha meraba wajahnya, mencoba merasakan tekstur kulit yang dulu halus. Namun kini, kulit itu terasa kasar dan mengendur, seolah usia yang sangat tua tiba-tiba mengambil alih tubuhnya. Apa yang terjadi? Gumam Julaiha dengan suara parau. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia merasakan ada yang sangat salah. Sesuatu yang tidak bisa dia kendalikan tengah terjadi. Dunia sekitarnya seolah berputar, dan tubuhnya semakin melemah. Ia mundur perlahan dari cermin itu, mencoba menghindari kenyataan yang terpampang di hadapannya. Ia menatap tangannya yang dulu ramping dan terawat, kini tampak keriput. Kulitnya mengendur dan menua. Julaiha gemetar, tak tahu harus berbuat apa. Tidak, ini tidak mungkin, ucapnya pelan. Namun kata-katanya terasa kosong. Wajahnya kini benar-benar berubah. Bukan hanya keriput, tapi terlihat jauh lebih tua dari seharusnya. Mata yang tadinya berbinar penuh gairah, kini tampak sayu, kehilangan kilaunya. Giginya yang dulu putih berubah menjadi hitam dan kuning, seolah tak pernah tersentuh sikat gigi bertahun-tahun. Senyumnya yang dulu menawan kini terlihat menyeramkan, dengan gigi-gigi kuning yang menyeringai tanpa arah. Julaiha merasa tubuhnya semakin tidak bisa dikendalikan. Tubuhnya yang tadinya lentur dan menarik kini terasa kaku dan gemuk. Gerakannya terhambat. Perasaan panas itu semakin menjadi-jadi, seolah tubuhnya terbakar dari dalam. Ia jatuh terduduk di lantai, terengah-engah. Tubuhnya bersimbah keringat dingin. Apa ini? Apa yang aku lakukan? Bisiknya dalam hati. Namun, tak ada jawaban. Rasa sakit itu semakin parah. Di dalam tubuhnya, sesuatu yang tak bisa dijelaskan sedang terjadi. Ia merasakan seluruh kekuatan yang dulu memberinya daya tarik luar biasa menghilang begitu saja. Bukan hanya fisik, tetapi juga kekuatan dari susuk yang selama ini digunakannya. Sesuatu yang dulu memberinya kontrol atas kehidupan orang lain kini menguap, meninggalkan dirinya dalam tubuh yang menua begitu cepat. Dengan susah payah, ia berdiri gemetar dan tak lagi kokoh. Ia berjalan menuju kamar mandi, berharap air dingin bisa meredakan gejolak panas dalam tubuhnya. Namun begitu melihat bayangannya di cermin kamar mandi,
Ia hampir tak bisa mengenali dirinya sendiri. Ini tidak mungkin, bisiknya dengan suara serak. Yang terlihat di cermin bukanlah sosok cantik yang dulu selalu menggoda pria-pria di sekitarnya. Yang ada kini hanyalah seorang nenek tua, tubuhnya melar dan lemas. Wajah yang dulu dihiasi senyum menggoda dan tatapan menggairahkan kini penuh kerutan. Dan tanda-tanda penuaan yang sangat cepat. Matanya mulai kabur. Julaiha merasa pusing, kesulitan bernapas, kepalanya berputar, dan rasa panas itu semakin tak tertahan. Tubuhnya terasa rapuh seolah dagingnya tak mampu menahan beban tulang-tulang yang mengeriput. Ia terjatuh ke lantai kamar mandi. Meringis, kesakitan. Wajahnya yang dulu cantik kini terkulai lemas. Bibirnya mengerucut. Ia merasa seluruh kekuatannya telah diambil. Dan tak ada jalan untuk mengembalikan dirinya ke keadaan semula. Tidak ada lagi aura misterius yang bisa ia gunakan untuk memetik. Kini yang tersisa hanyalah tubuh tua yang memburuk dan wajah yang menakutkan. Julaiha meraih kursi kayu di dekatnya, berusaha berdiri, tapi tubuhnya terlalu lemah. Ia jatuh kembali, kali ini lebih keras, merasakan sakit di seluruh tubuhnya. Ia gemetar hebat, wajahnya mulai memerah. Bukan karena cantik, tapi karena rasa malu dan ketakutan yang menyelimuti dirinya. Julaiha meraba wajah keriputnya, mencoba menahan air mata yang mulai menetes. Ia merasa terperangkap dalam tubuh orang tua yang tak diinginkannya. Merangkak menuju pintu kamar mandi, berusaha keluar, tapi tubuhnya terasa semakin berat. Setiap langkah terasa seperti membawa beban yang amat berat. Ia terduduk di ujung kamar mandi, memegangi tubuhnya yang terkulai. Emosinya berkecamuk. Apa yang terjadi padaku? Apa yang telah aku lakukan? Namun tak ada jawaban yang datang. Ia merasa kehilangan kendali atas tubuhnya. Semua usahanya untuk menjadi wanita idaman, untuk mengendalikan orang-orang, terasa sia-sia. Susuk yang dulu memberinya kekuatan kini menjadi kutukan yang menjeratnya. Raihan berdiri di depan pintu kamar tidur. Matanya menatap Julaiha dengan tajam, penuh kebingungan dan kemarahan. Ia tak bisa mempercayai apa yang dilihatnya wanita yang merebut hatinya. Pusat hidupnya selama ini, kini berdiri di depannya, dengan tubuh rusak dan aroma tajam memenuhi udara. Wajah yang dulu memesona kini hanyalah kulit keriput, rambut kusut, dan gigi yang menghitam. Julaiha berdiri terengah-engah, mencoba menstabilkan napas. Wajahnya penuh kesakitan. Ia menyentuh dada dan perutnya yang terasa panas dan kaku. Tubuhnya tak lagi ramping dan menggoda. Semua daya tarik yang ia miliki menghilang begitu saja. Raihan menatapnya dengan ngeri. Apa yang terjadi padamu? Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Ia merasa bingung dan marah. Seakan terperangkap dalam mimpi buruk. Wanita yang ia cintai yang menghancurkan segalanya, kini tak lebih dari sosok nenek-nenek mengerikan. Julaiha mencoba mendekat. Langkahnya terhuyung, tubuhnya terlalu lemah. Raihan, aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku tidak bisa mengendalikan ini. Aku tidak tahu apa yang salah. Raihan merasakan kemarahan meledak dalam dadanya. I am merasa dibohongi, dihina, ditipu oleh wanita yang hanya menggunakan pesona dan trik untuk mengikatnya. Kau menipu aku. Kau memanipulasi semuanya. Aku bahkan tak tahu siapa yang aku cintai lagi. Serunya, suaranya menggema di ruang tamu Julaiha, yang lemah, kehilangan kendali, merasakan sakit yang tak bisa dijelaskan. Tubuhnya mulai terbakar, bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam. Ia terhuyung, berusaha mendekati Raihan. Tolong, Raihan, tolong bantu aku, katanya nyaris tak terdengar. Raihan memandangnya dengan jijik, hatinya penuh amarah dan kecewa. Kau pikir aku akan menolongmu setelah semua yang kau lakukan? Pada aku, pada keluargaku, ucapnya dingin. Ia melangkah mundur, menjauh dari Julaiha, matanya penuh kebencian. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Pergi dari sini, segera, serunya dengan tegas. Julaiha terhuyung, tubuhnya lemah dan gemetar. Ia merasa sangat menderita dan tidak tahu harus kemana. Kakinya tak lagi mampu menopang tubuh beratnya. Dengan air mata mengalir, ia melangkah perlahan meninggalkan rumah yang dulu menjadi tempatnya berpijak. Tapi, langkahnya lambat, terhuyung. Dunia seakan menentangnya. Semua kekuatan dari susuk yang dulu ia tanam kini menghilang begitu saja. Dengan terengah, Julaiha melangkah keluar rumah Raihan. Setiap langkah terasa berat. Angin malam yang dingin bertiup kencang, menambah penderitaannya. Tubuhnya panas, seperti ada api yang menggelora dari dalam. Ia tetap berusaha meski hampir tak mampu. Raihan menonton dari balik pintu. Matanya penuh kebencian. Pergi, Julaiha, pergi dan jangan kembali lagi, teriaknya nyaring. Meski suaranya perlahan tertelan udara malam, Julaiha terus melangkah.
tapi tubuhnya sudah tak mampu bergerak normal. Kepalanya pusing, tubuhnya yang semakin melemah, tak lagi mampu menopang beban penderitaan. "Aku tidak bisa," katanya pada dirinya sendiri. Bibirnya bergetar. "Kenapa ini terjadi padaku?" Tangis pecah, tapi tak ada yang bisa menolong. Panas luar biasa membakar tubuhnya. Karengat berkucuran. Setiap bagian tubuhnya terasa seperti terbakar. Langkahnya makin tak teratur hingga akhirnya ia jatuh ke jalanan. Tubuhnya terkapar di atas tanah. Jalanan gelap dan sepi. Tak ada siapapun. Ia menatap ke langit yang kelam, mencoba mencari ketenangan. Tapi tubuhnya makin lemah dan kesakitan. Wajahnya yang keriput tak bisa lagi menyembunyikan penderitaan. Julaiha mencoba mengangkat tubuhnya, namun rasa sakit luar biasa membuatnya tak mampu bergerak. Setiap gerakan terasa seperti pisau mengiris tubuhnya. "Tolong, siapa saja," bisiknya. Namun, tak ada yang datang. Jalanan tetap sepi, dan tubuhnya semakin melemah. Tak lama kemudian, aku melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana dunia di sekitar Julaiha mulai gelap. Rasa panas yang tadi menggelora di dalam tubuhnya perlahan mereda. Tubuhnya akhirnya berhenti bergerak. Julaiha, wanita yang dulu begitu mempesona, kini tergeletak di jalanan, tak bernyawa. Tidak ada yang datang untuk menolongnya. Tak ada yang memperhatikan tubuhnya yang terkapar begitu saja. Hanya malam yang terus berjalan, dingin dan acuh, tanpa peduli pada sosok yang telah jatuh begitu jauh. Kehidupan Julaiha yang penuh tipu daya dan ambisi akhirnya berakhir dengan tragis. Dunia yang dulu ia kendalikan kini diam dan sepi, tak meninggalkan jejak. Setelah kejadian tragis itu, kehidupanku berubah drastis. Aku akhirnya menemukan kedamaian meskipun kehilangan yang aku alami sangat besar. Proses perceraian dengan Raihan memang meninggalkan luka, tetapi aku mulai menyadari bahwa aku tidak bisa terus bergantung pada siapapun. Hidup harus terus berjalan. Anak-anakku, Nada dan Nida, yang kini semakin besar, menjadi fokus utamaku. Meskipun pernikahanku dengan Raihan telah berakhir, aku menemukan kekuatan dalam diriku sendiri untuk bangkit dan merawat keluarga dengan penuh kasih sayang. Di sisi lain, Raihan tampak cemas dan menyesal atas semua yang telah terjadi. Hidup bersama Julaiha yang dulu tampak menyenangkan dan penuh gairah ternyata berakhir dengan kekecewaan yang mendalam. Setelah kepergian Julaiha dengan cara yang begitu tragis, Raihan merasakan kehilangan yang sulit ia jelaskan. Meski ia pernah begitu tertarik padanya, kini ia sadar bahwa keputusannya menceraikanku adalah kesalahan besar. Ia mencoba memperbaiki hubungannya denganku, berharap masih ada kesempatan untuk kembali. Tapi, tidak, aku sudah terlalu jauh melangkah. Perasaanku padanya tidak lagi sama. Meskipun begitu, kami tetap menjaga hubungan baik demi anak-anak. Kami berusaha tetap harmonis, meski telah berpisah. Sementara itu, kisah tentang Julaiha menjadi semacam legenda di kalangan mereka yang mengenalnya. Ada yang merasa kasihan dengan nasibnya, tapi lebih banyak yang merasa lega karena wanita yang telah merusak begitu banyak kehidupan akhirnya mendapat balasan dari takdir. Raihan terus hidup dalam beang-beang penyesalan. Ia belajar menerima konsekuensi dari tindakan masa lalunya. Ia juga mulai memahami bahwa cinta sejati bukanlah soal penampilan atau godaan, tapi tentang kepercayaan, kesetiaan, dan komitmen yang tulus. Aku sendiri, meskipun sempat patah hati, akhirnya menemukan kebahagiaan baru dalam diriku sendiri. Aku memilih untuk fokus pada pekerjaanku, membesarkan anak-anak, dan meraih kebebasan serta kebahagiaan yang selama ini aku cari. Dengan kekuatan yang kutemukan dalam diriku, aku membuktikan bahwa seorang perempuan bisa bangkit, bahkan setelah menghadapi cobaan yang sangat berat. Cerita ini pun berakhir dengan sebuah pelajaran besar, bahwa keserakahan dan manipulasi tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati. Hidup selalu memberikan kesempatan kepada mereka yang berani bangkit, bahkan dari titik terendah sekalipun.